Takumi Kayano adalah MC anime ini. Beberapa jam yang lalu, Takumi masih hidup di Jepang. Lalu baru saja dia pergi ke isekai dan sekarang dia diserang oleh monster. Monster ini adalah Red Wolf. Takumi menggunakan sihirnya dan dengan mudah mengalahkan para monster itu. Lalu kita sedikit flashback. Saat itu Dewa Seal meminta maaf karena dia membuat kesalahan dan tanpa sengaja membunuh Takumi. Hal ini terjadi karena Dewa Seal sedikit berlebihan menggunakan kekuatannya saat dia memperbaiki ruang dan waktu. Sekarang Takumi sudah mendapatkan tubuh baru dan juga pengetahuan dasar mengenai dunia baru yang akan dia tinggali sekarang ini. Nama dunia itu adalah Eldia. Seketika Takumi bertemu dengan dua anak kembar yang ada di hutan itu. Takumi menyapa kedua anak ini dan bertanya di mana orang tua mereka. Kedua anak ini ketakutan dan sepertinya sedang kelaparan. Takumi memberikan buah yang dia simpan di inventory statusnya. Kedua anak ini sepertinya menyukai buah itu. Lalu Takumi memberikan pakaian baru untuk mereka berdua karena pakaian yang lama sudah robek-robek. Lalu Takumi ingin pergi ke kota. Dia bertanya apakah kedua anak itu mau ikut. Meskipun Takumi sudah banyak berbicara, namun kedua anak ini sepertinya masih belum mau berbicara. Takumi melihat status kedua anak ini dan ternyata mereka tidak memiliki nama. Jadi Takumi memberikan mereka nama. Yang laki-laki adalah Allen, sedangkan yang perempuan adalah Elena. Ketika sedang berjalan menuju kota, Allen dan Elena tiba-tiba berlari ke arah monster dan menghajar monster itu. Takumi berpikir jika kedua anak ini bisa mendeteksi keberadaan monster. Lalu Takumi meminta Allen dan Elena untuk memberitahunya jika mereka merasakan sesuatu. Setelah itu mereka menarik baju Takumi dan langsung mengajar monster beruang yang datang ke sana. Takumi memuji mereka berdua dan mengelus kepala kedua anak ini. Setelah matahari terbenam, mereka ingin beristirahat dan membuat makan malam. Setelah itu Takumi membuat tenda sihir untuk beristirahat malam ini. Pagi harinya Takumi sudah sampai di kota dan bertemu dengan penjaga di sana. Saat itu Takumi berkata kalau dia berasal dari hutan Gaia. Takumi baru ingat jika hutan Gaia itu adalah hutan yang berbahaya dengan level tingkat A. Jadi Takumi mengatakan jika dia hanya pergi ke sana untuk mencari tanaman obat. Penjaga itu meminta kartu identitas untuk masuk ke kota itu. Namun karena Takumi tidak memilikinya, jadi penjaga itu pun membantu Takumi untuk mendapatkan kartu identitas sementara. Di sini mereka dicek dulu apakah mereka memiliki riwayat kejahatan. Setelah dipastikan aman, mereka diminta untuk membuat identitas di serikat jika mereka ingin tinggal lebih lama di kota ini. Ketika sampai di tengah kota, Takumi merasa jika Allen dan Elena masih ketakutan dengan orang asing. Setelah itu Takumi pergi ke tempat pemujaan untuk bertemu dengan Dewa Seal. Takumi memancing Dewa Seal dengan mengatakan kalau dia akan menitipkan anak kembar yang ditemui di hutan ke panti asuhan. Hal inilah yang membuat Dewa Seal mengakui jika dia tahu masalah kedua anak itu. Tapi dia tidak bisa menjelaskannya lebih jauh lagi. Setelah pertemuan itu, Takumi pergi ke penginapan di kota itu. Mereka langsung tertidur sampai pagi berikutnya. Takumi mengucapkan selamat pagi dan untuk pertama kalinya, Allen dan Elena mau berbicara dengan Takumi. Takumi pergi membawa kedua anak kembar ini untuk mendaftarkan diri di serikat petualang. Takumi bertemu dengan resepsionis yang bernama Luna. Takumi meminta Luna untuk mendaftarkan Allen dan Elena juga. Karena pendaftaran petualang tidak dibatasi umur. Luna memproses formulir pendaftaran dan akhirnya dia memberikan kartu serikat petualang untuk mereka. Kemudian Luna menjelaskan beberapa hal tentang peraturan petualang. Setelah mendengar sedikit pengetahuan itu, Takumi ingin mendaftarkan party. Nama party yang dibuat Takumi ini adalah Sayap Putih. Jadi Takumi memilih misi yang mudah dulu, yaitu mengumpulkan tanaman lilie. Sekarang party Sayap Putih akan menjalankan misi pertama mereka.
Takumi memberikan contoh Allen dan Elena untuk mencari tanaman lilie. Jadi mereka berhasil mengumpulkan banyak tanaman lilie dan memberikannya pada Luna. Saat menerima bayaran, tiba-tiba ada seorang petualang yang tidak suka dengan anak kecil di serikat itu. Nama petualang ini adalah Dominic. Dominic mencengkeram Takumi, dan akhirnya Allen dan Elena menghajar Dominic sampai pingsan. Kejadian ini sebenarnya bisa dihitung sebagai perlindungan diri. Penjaga gerbang waktu itu datang ke serikat. Di saat yang sama, Allen dan Elena menangis karena berpikir jika mereka akan ditinggalkan oleh Takumi. Takumi menenangkan mereka berdua, dan penjaga bertanya tentang apa yang terjadi di sini. Mereka pun berkenalan dulu. Jadi ternyata nama penjaga ini adalah Gran Valto. Dia adalah kapten Ksatria Divisi 2 dan juga dipanggil Valto. Setelah menjelaskan apa yang terjadi, Takumi mengatakan jika Allen dan Elena takut ditinggalkan. Takumi menjelaskan jika dia bertemu dengan kedua anak kembar ini di hutan Gaia. Luna sedikit teringat tentang adanya pedagang budak yang beberapa waktu lalu diserang di hutan Gaia. Jadi mereka pun berpikir jika Allen dan Elena dijadikan umpan untuk memancing para monster. Takumi bertanya apakah dia boleh merawat mereka berdua. Di sini Valto akan menyetujui hal ini atas namanya sebagai seorang kapten. Luna begitu bersemangat setelah mendengar jika Takumi pergi ke hutan Gaia. Jadi Luna ini adalah penggila material. Takumi pun menjual material Red Bull pada Luna. Valto akan berdiskusi dengan ketua serikat mengenai ekspedisi. Di sini Valto ingin mengajak Takumi untuk ikut dalam ekspedisi itu. Lagi pula mereka juga kekurangan bantuan. Valto bertemu dengan ketua serikat dan ingin melakukan permintaan khusus pada Takumi. Setelah sekitar sebulan Takumi hidup di Isekai. Sekarang Allen dan Elena sudah sedikit nyaman tinggal di kota. Sepertinya mereka sudah terbiasa bertemu dengan orang-orang di kota itu. Saat itu Takumi memakan roti. Dia merasa seperti ada yang kurang. Jadi Takumi ingin buat roti dari dunianya dulu. Takumi datang ke toko roti emas. Lalu dia bertemu dengan putri penjual roti itu, namanya adalah Michelle. Pemilik toko itu adalah Rodo. Takumi memberikan 2 isian untuk roti. Takumi ingin menunjukkan cara membuatnya. Dia menggunakan cara yang mudah untuk membuat roti itu. Jadi mereka pun bekerja sama untuk membuat roti itu. Selanjutnya Takumi memberikan isian kacang merah. Setelah beberapa waktu proses pemanggangan, akhirnya roti itu selesai dibuat. Rodo meminta izin untuk menjual roti ini dan dia akan menggunakan nama Takumi. Takumi mengatakan jika roti itu bisa dijual dan tidak perlu menggunakan namanya. Lagi pula ide ini bukanlah ide original Takumi. Esoknya Takumi sudah dipromosikan ke peringkat E. Luna bertanya apakah Takumi tidak mencoba pergi ke labirin. Di kota ini juga ada labirin 15 lantai. Jadi Takumi mengajak Allen dan Elena untuk pergi ke sana sekarang. Takumi dan yang lainnya sudah sampai di labirin dan pergi ke lantai 3. Ternyata Allen dan Elena selalu menunjukkan arah yang sama. Hal inilah yang membuat mereka tidak pernah tersesat. Mereka bertiga bertemu dengan monster dan dengan mudah mengalahkannya. Setiap monster yang dikalahkan di dalam labirin, sebagai gantinya akan ada drop item yang jatuh. Ternyata item yang jatuh adalah kumis tikus tanah. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan istirahat sebentar. Mereka menggunakan kompor sihir untuk memasak sup. Mereka menikmati makanan hangat di labirin itu. Hari-hari selanjutnya, mereka lanjut lagi dan lagi, hingga sampai ke lantai 10. Takumi menemukan peti harta karun dan isinya adalah 2 potion. Lebih tepatnya stamina potion dan mana potion. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan monster yang disebut Clay Snake. Karena monster itu beracun, Takumi yang akan mengalahkannya. Takumi menggunakan skill melempar untuk mengalahkan monster itu. Lalu dilanjutkan dengan sihir pemotong. Selanjutnya ada monster Giant Bee yang datang.
Allen dan Elena terlihat bersenang-senang dengan monster itu sebelum mengalahkan mereka. Selagi melihat mereka sedang bermain, Takumi ingin mengelompokkan item-item yang didapatkan beberapa hari ini. Sementara itu, Allen dan Elena juga sudah selesai mengalahkan Giant Bee dan item yang jatuh adalah madu. Takumi ingin mendapatkan madu lebih banyak lagi, jadi mereka akan berburu Giant Bee. Setelah banyak berburu monster jenis ini, Takumi langsung masak lagi dan menambahkan madu pada makanannya itu. Ternyata masih ada lagi Giant Bee yang datang. Mereka sepertinya terpancing bau madu yang dimasak Takumi. Jadi sambil mereka berburu Giant Bee, Takumi dan yang lainnya sudah sampai ke lantai 15. Takumi masuk ke gerbang labirin, lalu muncul last boss. Jadi Takumi bertarung dengan monster itu. Sepertinya monster itu cukup cepat dan bisa menggunakan sihir. Tapi Takumi masih bisa mengatasinya dengan sedikit usaha. Setelah itu mereka melihat bola kristal teleportasi. Jadi mereka membuka peti harta karun lebih dulu sebelum kembali ke permukaan. Isi peti harta itu adalah bom api. Jadi setelah itu, Takumi akan kembali ke permukaan bersama dengan Allen dan Elena. Akhirnya mereka kembali ke permukaan dan ingin kembali ke kota. Saat itu mereka melihat ada monster yang menunggu kedatangan mereka. Ternyata monster itu adalah Fenrir yang terikat kontrak dengan Takumi. Takumi melihat Fenrir itu jinak dan akrab dengan Allen dan Elena. Takumi memberikan nama Fenrir ini dengan sebutan Jul. Sesampainya mereka di dekat kota, Takumi meminta Jul untuk bersembunyi di bayangannya. Di sini Takumi langsung menemui Dewa Sil lagi dan bertanya tentang Fenrir. Sepertinya Dewa Sil tidak tahu masalah ini dan menganggap jika itu dilakukan oleh Dewa Air. Dewa Air sepertinya ingin berterima kasih. Jadi meskipun tidak jelas masalahnya seperti apa, Dewa Air ini ingin berterima kasih pada Takumi karena mau merawat Allen dan Elena. Setelah hari itu, tampaknya Takumi mendapatkan hewan kontrak yang baru lagi. Sekarang Takumi mendapatkan hewan kontrak baru dari Dewa Sil. Monster yang dikirim ke Takumi sekarang ini adalah monster rank S dan juga rank A, yaitu macan surgawi dan juga Thunderhawk. Selanjutnya Takumi memberikan mereka nama. Jadi nama mereka yang sekarang adalah Velto dan Bolto. Kedua monster itu kelihatan akrab dengan Allen dan Elena. Takumi ingat jika dia dikirimi kalung untuk para monster kontraknya. Kalung Jul dan Veto seharusnya berfungsi untuk membuat mereka berubah menjadi ukuran kecil. Seketika mereka berubah menjadi hewan kecil dan sekarang hanya terlihat seperti kucing dan anjing. Dengan begitu Takumi bisa berjalan ke kota bersama mereka tanpa membuat takut warga kota. Allen dan Elena ingin kalung yang sama dengan kedua monster itu. Jadinya Takumi memberikan kalung malaikat sebagai ganti kalung itu. Sebenarnya kalung malaikat ini juga berfungsi untuk memberikan pertahanan dari serangan sihir. Sementara dua ring yang ada di kalung itu bisa menahan serangan fisik sekaligus sebagai pelacak. Takumi juga memberikan tas sihir untuk Allen dan Elena. Takumi ingin segera kembali ke kota. Jadi dia minta Bolto untuk masuk ke dalam bayangannya. Setelah beberapa saat, Takumi dan yang lainnya sudah sampai di gerbang kota. Allen dan Elena menunjukkan kartu serikat untuk masuk ke kota. Takumi merasa jika anak-anak ini merasa senang punya barang sendiri. Selanjutnya Elena tiba-tiba berhenti di tengah jalan saat mereka sedang menuju penginapan. Ternyata dia melihat toko boneka dan pakaian. Takumi mengajak mereka masuk ke toko itu. Lalu Takumi bertanya, apakah pita yang dijual di sana digunakan sebagai hiasan rambut. Jadi Takumi mengikatkan pita itu pada rambut pendek Elena. Sepertinya Elena menyukai pita itu dan ingin membeli beberapa pita lagi. Saat itu Elena memilih pita warna hitam karena warnanya mirip dengan rambut Takumi. Takumi tersenyum dan mencoba bertanya pada Allen apakah dia menginginkan sesuatu. Tapi karena Allen adalah anak laki-laki, jadi dia tidak tertarik dengan hal seperti itu.
Penjual itu bertanya pada Takumi, apakah dia boleh mencoba memakaikan baju-baju buatannya pada kedua adiknya itu. Lalu penjual itu sangat senang melihat Allen dan Elena mencoba berbagai pakaian. Sepertinya Allen dan Elena menyukai jaket anjing dan kucing yang mirip dengan Veto dan Jewel. Takumi ingin membeli jaket itu dan mereka pun kembali ke penginapan. Pagi berikutnya, Takumi dibangunkan oleh adik-adiknya itu. Mereka sarapan bersama dan akan segera berangkat untuk membasmi monster bersama Kapten Falto. Takumi dan kedua adiknya datang ke pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Falto. Sepertinya Allen dan Elena masih takut pada Falto sampai sekarang ini. Saat itu wakil kapten memperkenalkan dirinya pada Takumi. Namanya adalah Isaac. Isaac sadar jika kaptennya sepertinya memaksa Takumi untuk ikut. Takumi menggendong Allen dan Elena agar mereka tidak takut lagi dengan perkumpulan yang ada banyak orang. Sekarang saatnya mereka pergi ke hutan Gaia dan melakukan ekspedisi. Seketika Takumi merasakan ada tatapan yang tidak mengenakan dari seseorang. Di sini Takumi hanya berpikir kalau orang itu hanya tidak terima melihat Takumi membawa anak-anak ke hutan Gaia. Takumi sedikit berbincang dengan Isaac di dalam kereta. Akhirnya mereka pun sampai di hutan Gaia. Saat itu Falto membagi pasukannya menjadi 3 grup. Dan mereka akan menyelesaikan ekspedisi ini dalam 5 hari. Takumi akan ikut di grup yang dipimpin oleh Falto. Selain itu, Falto juga akan memperkenalkan para petualang yang akan ikut di grup mereka. Para petualang ini tergabung dalam party Dragon Breath. Pemimpinnya adalah Rudolph. Rudolph ini adalah petualang peringkat A. Allen dan Elena mendeteksi musuh yang akan datang dari kiri. Namun sepertinya anggota pendeteksi di tim itu belum mendeteksi monster yang akan datang. Menurut Takumi, kemampuan Allen dan Elena itu adalah persepsi dan berbeda dengan pendeteksi. Jadi jarak persepsi Allen dan Elena itu akan lebih luas. Sampai akhirnya datanglah Red Wolf. Allen dan Elena membunuh monster itu dengan tawa seperti biasa. Melihat kemampuan anak-anak ini, sepertinya semua orang hanya bisa terdiam. Setelah itu Takumi berkata pada kedua adiknya itu, jika kali ini para orang dewasa yang akan bertarung. Falto juga penasaran dengan apa yang terjadi. Meskipun dia tahu kalau Allen dan Elena itu kuat, dia tidak tahu kalau mereka akan sekuat ini. Jadinya Takumi memberitahu Falto sekali lagi jika dia menemukan kedua anak ini di hutan Gaia. Jadi seharusnya semua orang di sana paham maksud Takumi itu. Sisi lain, sepertinya Dewa Seal merasa bersalah karena sudah merepotkan Takumi. Saat sampai di tengah jalan, Allen dan Elena sepertinya menemukan tanaman obat dan menunjukkannya pada Takumi. Namun Takumi meminta kedua adiknya itu untuk bergerak bersama-sama, tapi asalkan tidak jauh-jauh maka tidak masalah. Lalu Allen dan Elena menemukan lumut batu berlendir. Lumut itu bisa digunakan untuk obat pereda gatal. Falto ingin mendapatkan bahan obat itu juga, tapi karena Falto ingin memetik secara sembarangan, jadinya Isaac memarahi kaptennya itu seperti biasanya. Takumi dan kedua adiknya itu memanen banyak lumut berlendir. Tapi nyatanya Isaac masih menceramai Falto sampai sekarang. Dan bahkan ada yang memberitahu Takumi jika ini bisa terjadi sampai 1 jam ke depan. Takumi pun menggunakan Allen dan Elena untuk mengalihkan perhatian Isaac dengan memberikan lumut berlendir padanya. Falto pun langsung lari dari jangkauan Isaac. Selanjutnya mereka didatangi oleh Oak dan High Oak. Rudolph yang akan menangani High Oak. Saat itu Takumi ingin menangani satu Oak. Jadinya dia membunuh Oak itu dengan sekali serang. Lagi-lagi Falto heran kenapa Takumi bisa mengalahkan Oak dengan sekali serangan saja.
Valdo tidak terima Takumi itu hanya di peringkat F. Jadi Valdo ingin minta Rudolf untuk menaikkan peringkat Takumi di serikat. Ternyata serikat bisa menaikkan peringkat berdasarkan rekomendasi petualang peringkat tinggi. Sementara itu Isaac sepertinya khawatir karena mereka sudah bertemu dengan pasukan monster padahal baru saja memasuki hutan Gaia. Jadi menurutnya mereka harus waspada dan mengawasi hutan itu lebih dulu. Tetapi situasi tegang itu langsung dicairkan oleh Allen dan Elena yang meminta makan. Takumi memberikan roti isi pada kedua adiknya itu. Valdo kaget karena yang diberikan Takumi itu adalah roti legendaris. Roti itu disebut legendaris karena tidak tahu kapan roti itu akan dijual. Dan mereka hanya menjual 20 roti pada hari misterius itu. Takumi berkata kalau dia hanya meminta toko roti emas untuk membuatkan roti isi. Jadinya karena Valdo sepertinya menginginkan roti itu, Takumi akhirnya memberikan roti yang cukup untuk mereka semua yang ada di sana. Setelah selesai menikmati roti isi itu, tiba-tiba mereka melihat suar merah yang menandakan ada grup lain yang sedang terpojok. Sepertinya Takumi akan maju duluan. Dia menggunakan sihir angin dan pergi melesat bersama dengan kedua adiknya. Takumi sampai di tempat grup lain itu dan dia menggunakan katana air untuk mengalahkan pasukan Blood Wolf. Allen dan Elena juga ikut menghajar para monster itu. Jadinya ketika Valdo dan yang lainnya datang, mereka hanya bisa kaget dengan Bloody Wolf yang dikalahkan Takumi dan kedua adiknya. Sesaat dalam suasana tawa karena tingkah lucu Valdo, tiba-tiba ada tatapan dari orang misterius itu lagi. Malam harinya pasukan ekspedisi berkemah di hutan Gaia. Makanan yang disiapkan para kesatria itu cukup gila karena mereka memotong daging sangat besar dan tidak terlalu mempedulikan rasanya. Takumi belum terbiasa dengan cara masak seperti itu. Lalu Valdo mengatakan jika kesatria memanglah seperti ini. Lalu Takumi bertanya tentang petualang Iris yang merupakan seorang wanita. Namun rekannya mengatakan jika Iris juga tidak bisa memasak. Takumi tidak mau membiarkan Allen dan Elena makan dengan asal-asalan seperti itu. Jadinya dia memutuskan untuk memasak untuk mereka semua malam ini. Dia menggunakan sayuran dari inventorinya, lalu dia mengarahkan para kesatria yang memasak untuk memotong daging lebih kecil lagi. Kemudian masakan sup buatan Takumi ini selesai. Tapi karena masakan Takumi itu enak, akhirnya semua kesatria meminta Takumi untuk masak lagi untuk sarapan besok. Ketika Takumi merasakan tatapan aneh itu lagi. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan lagi dan merasa jika keadaan monster di hutan itu benar-benar aneh. Lalu kesatria yang diselamatkan Takumi kemarin mengucapkan terima kasih. Namanya ialah Varius. Varius sebenarnya masih terluka, tapi dia tidak bisa berdiam diri. Valdo juga merasa heran kenapa mereka bisa bertemu monster seperti Blood Wolf padahal baru masuk ke dalam hutan. Tapi sekarang mereka bahkan belum melihat monster apapun sampai sekarang ini. Takumi sebenarnya cukup khawatir dengan keadaan hutan yang seperti itu. Tapi dia masih lebih khawatir dengan orang yang selalu menatapnya dengan tatapan tidak mengenakan itu. Seketika datanglah ancaman yang sebenarnya. Ternyata ada monster Evil Viper yang mendekat ke arah mereka. Ular itu mengalahkan banyak kesatria yang hendak bertarung. Allen dan Elena ingin ikut bertarung melawan monster itu. Tapi Takumi langsung mencegah mereka karena monster ular itu terlalu berbahaya. Takumi menggunakan sihir angin pemotong tapi ular itu bisa menghindarinya. Varius menggunakan sihir tanah untuk melindungi orang-orang yang ada di belakang. Menurut Rudolf, penyebab keanehan di hutan itu terjadi karena monster ini. Lalu dia minta orang-orang yang terluka untuk mundur ke garda belakang. Valdo meminta Isaac untuk mengobati para kesatria yang terluka. Rudolf dan partinya bekerja sama untuk melawan monster itu. Tetapi mereka bahkan tidak bisa melukai monster itu sedikit pun.
Faldo sadar jika terus seperti ini mereka tidak akan bisa bertahan lama. Evil Viper melesat ke arah para ksatria yang sedang diobati. Takumi menyerang dengan sihir anginnya untuk menahan ular itu. Kemudian Takumi meminta mereka untuk segera pergi ke belakang. Para petualang menggunakan sihir untuk menyerang, tapi mereka sama sekali tidak bisa melukai monster itu karena kulitnya yang sangat keras. Saat mereka sedang kebingungan dengan apa yang harus dilakukan, Allen dan Elena malah maju untuk mencoba melawan monster itu. Evil Viper itu menatap mereka berdua. Tapi Takumi bergegas untuk mengalihkan perhatian ular itu. Dia menusuk mata ular itu dengan pisau kecil. Namun tatapan misterius itu muncul lagi hingga membuat Allen dan Elena lengah. Jadinya mereka berdua diembaskan oleh monster itu sampai terlempar ke tanah. Saat itu Iris menggunakan sihir healingnya untuk mengobati Allen dan Elena. Takumi sangat marah dan dia minta Rudolph untuk mengulur waktu sebentar. Takumi ingin menggunakan sihir tingkat tinggi. Meskipun Takumi belum pernah menggunakannya, tapi dia yakin kalau sekarang dia pasti bisa. Rudolph setuju dengan ide Takumi itu dan dia maju selagi Takumi mempersiapkan sihir angin tingkat tinggi. Takumi langsung menggunakan sihir angin itu dan langsung memotong tubuh ular itu menjadi beberapa bagian. Sihir Takumi itu terlalu kuat hingga membuat banyak pohon yang terpotong akibat sihir itu. Rudolph terkesan dengan kekuatan Takumi yang sangat besar. Lalu dia mengatakan jika Evil Viper adalah material yang berharga. Saat itu Allen dan Elena datang ke tempat Takumi. Takumi sangat khawatir dengan keadaan kedua adiknya itu. Lalu Iris mengatakan jika dia cukup terkejut melihat mereka berdua masih bisa bangun setelah terkena serangan monster. Takumi sadar jika tubuh kedua adiknya itu sangatlah kuat. Takumi merasakan tatapan misterius lagi dan dia menoleh untuk mencari orang itu. Lalu Takumi langsung menangkap orang itu. Faldo bertanya tentang apa yang dilakukan Takumi. Apakah ada yang salah dengan Sages? Takumi mengatakan jika Sages ini terus menatap Takumi dengan tatapan niat membunuh. Ternyata Rudolph juga menyadari tatapan itu dan membenarkan ucapan Takumi. Rudolph tidak bisa membiarkannya lagi karena Takumi sudah menyelamatkan semua orang yang ada di sana. Dan dia juga memberitahu kalau Allen dan Elena menoleh tadi juga karena tatapan Sages itu. Sages berusaha menolak dan menyangkal tuduhan itu. Akhirnya Sages mengaku dan mengatakan kalau Takumi yang salah. Ternyata dia hanya iri melihat Takumi yang dekat dengan kaptennya. Ternyata Sages ini menyukai Kapten Faldo. Isaac menjelaskan kalau Sages mencintai Kapten Faldo. Takumi kaget apakah itu semacam rasa hormat. Namun ternyata Sages benar-benar menyukai Kapten Faldo. Isaac minta maaf atas kejadian ini pada Takumi. Takumi memaafkan Sages untuk sekarang, tapi jika terjadi lagi, dia tidak akan pernah maafkannya. Lagi pula, Allen dan Elena juga tidak terluka dan hanya terkena goresan kecil saja. Rudolph mencairkan suasana dan mengubah topik pembicaraan. Dia minta Takumi untuk memasak. Lalu Takumi sebenarnya tidak punya niat untuk memasak lagi. Tapi karena Allen dan Elena mau makan bersama para paman itu, akhirnya Takumi mau masakan mereka semua. Dia juga minta Rudolph untuk memotong daging orc untuk malam ini. Mereka memasak bersama dan menikmati makanan hangat di malam itu. Lalu Takumi melihat statusnya yang sekarang dia mendapatkan sihir air. Kapten Faldo mendatangi Takumi dan minta maaf atas kejadian hari ini. Selain itu, dia juga berterima kasih karena bantuan mereka bertiga selama ekspedisi ini. Lagi pula ekspedisi sudah berakhir hari ini, dan dia tidak mau mengambil resiko karena ada banyak yang terluka juga.
Esok paginya, Takumi datang ke serikat dan melihat Luna begitu bersemangat. Lalu Luna membawa Takumi ke ruangan Master Serikat. Ternyata Master Serikat ini bernama Johan. Takumi memperkenalkan dirinya pada Johan. Johan sudah mendapatkan rekomendasi dari Valdo dan juga Rudolf untuk menaikkan peringkatnya. Johan sebenarnya belum yakin jika Takumi itu sangat kuat, tapi karena dia mendapatkan rekomendasi dari orang yang terpercaya, Johan mempromosikan Takumi menjadi petualang rank A. Luna sangat bersemangat dengan hal itu. Untuk masalah Allen dan Elena, Johan berpikir jika mereka tidak bisa langsung menjadi petualang peringkat tinggi, karena pasti akan muncul kecurigaan dari para petualang yang lainnya. Takumi meminta Johan untuk menaikkan peringkat mereka menjadi rank D saja. Dengan begitu, party mereka masih bisa mengambil misi peringkat C ataupun B. Luna mengurus masalah ini dan menaikkan peringkat mereka. Saat itu Luna melihat status kartu petualang mereka yang sudah menyelesaikan labirin. Luna benar-benar terkesan karena Takumi bisa menyelesaikan labirin itu hanya dalam beberapa hari saja. Takumi meminta Luna untuk merahasiakan masalah ini karena dia tidak ingin menarik perhatian yang akan membahayakan Allen dan Elena. Setelah beberapa saat, urusan peringkat ini sudah selesai. Lalu Luna sangat bersemangat untuk mendapatkan material yang akan dijual Takumi. Luna mengajak Takumi pergi ke gudang yang cukup luas. Di gudang itu, Takumi menjual 2/3 material yang dimilikinya pada serikat petualang. Lalu Takumi hanya membutuhkan material yang lain untuk persiapan makanan saja. Takumi juga banyak menjual material lain dari labirin yang sudah mereka selesaikan. Lalu Takumi pun pulang dan beristirahat di penginapan bersama adik-adiknya dan juga para hewan kontraknya.